Nutrizen, welcome back to NutriCast. Are you curious about today's topic? Let's watch and hear us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di NutriCast episode ke-8 bersama dengan aku Fatmawati Faisnawati, Gizi Masyarakat IBB University. Kalau di episode lalu kita sudah membahas tentang peranan ahli gizi di dunia industrial. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang lagi nih mengenai peranan ahli gizi di dunia medis atau khususnya di puskesmas. Tapi sebelum kita kepo-kepo lebih lanjut nih, kali ini aku nggak sendirian dong. Kali ini aku ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa. Halo Kak Najma. Halo Fatma. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah baik ya Kak. Nah, Kak Najma ini merupakan salah satu alumni Gizi Masyarakat IBB University juga ya Kak ya. Dan beliau juga telah menyelesaikan studinya, kemudian melanjutkan bekerja di sebuah puskesmas di Ciapus Bogor. Betul ya Kak? Benar banget. Oke. Nah, aku mau kepo-kepo nih Kak mengenai peranan seorang ahli gizi di puskesmas. Boleh ya Kak? Boleh. Nah, perspektif mengenai seorang ahli gizi di puskesmas itu biasanya kurang ya Kak di kalayak masyarakat, karena masyarakat pada umumnya mengira bahwasanya puskesmas ini biasanya hanya seorang perawat, bidan atau bahkan dokter saja yang berada di sana. Tapi nyatanya tidak seperti itu ya Kak. Dan kali ini aku mau tanya deh Kak, kalau misalkan seorang ahli gizi itu bekerja di puskesmas, kira-kira kegiatan apa aja sih Kak yang biasa dilakukan oleh Kak Najma ini? Oke. Jadi memang benar kalau di puskesmas itu kebanyakan sekarang bidan ya. Tapi kalau bidan atau perawat yang megang itu nggak sefokus sama ahli gizinya itu sendiri gitu. Nah, apa aja sih yang kita kerjakan di sana? Tentunya kita punya indikator-indikator yang ada, dan itu indikatornya sudah sesuai dari dinas kesehatan. Nah, ngapain aja tuh kita? Pertama kita pelayanan di posyandu, terus kita juga bisa pelayanan konsultasi di puskesmas. Kalau di posyandu tuh ngapain aja sih gitu kan? Banyak banget nih kita di posyandu juga banyak. Nah, terus kita juga nggak cuman bayi balita aja, tapi kita ngasih pelayanan dari usia remaja hingga anak balita usia 5 tahun. Tapi terkadang ada juga ibu-ibu misalnya yang dia ada sakit DM gitu, dia bisa konsultasi ke puskesmas, apa nih ya diet DM yang harus dilakukan gitu di puskesmas. Kalau di posyandunya kita ngapain? Kita pantau tumbuh kembang. Terus kemudian kita ada konsultasi gizi juga di posyandunya itu. Jadi kalau ada yang kan kita ada buku KMS ya, buku pink, kalau kita bilang tuh buku pink. Nah, itu ada grafik perkembangannya. Kalau seandainya dia udah masuk ke garis kuning dan garis merah, nah itu kita konsultasikan ke orang tuanya. Terus disarankan juga untuk ke puskesmas untuk tindak lanjut selanjutnya gitu. Terus kalau untuk remaja putri, kita memberikan tablet tambah darah di remaja putri. Terus ada screening HB juga, dia anemia atau enggak. Karena kan remaja putri itu untuk nanti dia saat hamil ya, menikah. Nah, jadi kita ngasih tabungan tablet tambah darah sebelum dia hamil gitu. Ya, terus di posyandu juga kita ngasih tablet tambah darah ibu hamil. Jadi di posyandu kan ada posyandu balita, ada posyandu ibu hamil juga. Jadi di ibu hamil juga kita lihat nih dia kek apa enggak ibunya. Kalau dia kek kita kasih PMT lagi tuh. PMT-nya ada berupa biskuit sama susu, kita punya di puskesmas. Ya, terus ada bulan BPB, bulan penimbangan balita. Itu setiap Februari dan Agustus. Ngapain aja kita ngasih tablet vitamin A. Vitamin A usia 6-11 vitamin A biru, usia 12 bulan sampai 5 tahun vitamin A merah gitu. Kemudian ya itu kalau seandainya ada yang gizi buruk, gizi kurang, ibu hamil kita anjurkan dia untuk ke puskesmas, kita tata laksana lagi. Kalau yang gizi buruk, kita tata laksana gizi buruk, ada susunya, ada F75, ada F100 dan lain-lainnya gitu. Terus nggak lupa juga kita ada pelaporan ya, tentunya buat ke dinasnya itu ada pelaporannya, seperti itu. Oke, berarti memang peranan seorang ahli gizi di puskesmas ini sangat luar biasa pentingnya ya Kak ya. Penting banget. Dan langsung terjun ke masyarakat ya Kak tadi ternyata. Kita langsung terjunnya ke masyarakat gitu, edukasinya ke masyarakat langsung. Kalau bidan yang
pegang kan dia ilmunya nggak sesuai dengan gizinya Iya, gitu. betul. Iya. Jadi lebih baik ahli gizinya langsung sih yang di puskesmas. Iya, luar biasa sekali nih tentang Iya. job desk yang luar biasa banyaknya ya tadi ya Kak ya. Lumayan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, berdasarkan pengalaman Kak Najma mengenai menjadi seorang ahli gizi nih, kira-kira langkah-langkah apa sih Kak yang biasa Kakak lakukan untuk menempuh sebuah pekerjaan menjadi seorang ahli gizi agar nanti netizen sekalian bisa mengikuti langkah Kak Najma? Langkah-langkahnya pertama kita pendidikannya ahli gizi ya. Iya. Ya Betul. itu yang pertama. Kemudian kita harus kuasain indikator-indikator. Kayak tadi ibu hamil cake, indikatornya berapa sih yang dikatakan cake gitu. Terus indikator BB per U, TB per U, BB per TB, ya itu belajar kan ya. Iya, Nah, belajar. ya, kapan kita dikatakan stunting, kapan kita Betul. dikatakan gizi buruk kayak gitu, wasting, stunted gitu-gitu. Kemudian nah, kita juga harus update ilmu nih, isu-isu apa aja nih yang ada di masyarakat sekarang betul, gitu. betul. Jadi kalau kita tahu isunya apa, penanganannya seperti apa, nah itu yang kita harus kuasain di ahli gizi di puskesmas. Karena kalau ahli gizi di puskesmas itu kita lebih ke penyuluhan, Iya. gitu, lebih ke penyuluhan supaya si masyarakat ini sehat. Bukan kalau di rumah sakit itu kan masyarakatnya udah sakit nih ya, Iya, yang udah betul. terkapar gitu kan, Terkapar. dia ke rumah sakit ya. Kalau di puskesmas itu sebelum dia sakit kita harus kasih edukasi dulu, ilmu dulu biar dia nggak mencapai ke sakit kayak gitu. Berarti lebih untuk mempertahankan kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri ya Kak ya. Benar. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang job desk ahli gizi di puskesmas itu fokus kepada pertahanan kesehatan masyarakat dan pemantauan kesehatan itu tersendiri ya Kak ya. Benar. Oke, dan selama Kakak menjadi seorang ahli gizi di puskesmas nih Kak, kira-kira tantangan apa aja sih Kak yang biasa ditemui? Boleh diceritakan nih Kak? Tantangannya ya, aduh, kalau tantangan sih lumayan banyak ya. Iya. Pertama kan kita harus ngasih penyuluhan. Nah, terkadang ada masyarakat yang nggak terima kalau kita ngasih penyuluhan itu gitu. Kayak misalnya nih, anak ini stunting gitu kan, pas kita udah hitung status gizinya ternyata dia stunting gitu. Kita kasih tahu lah nih, Bu, maaf ya anaknya misalnya pendek, nggak sesuai dengan umurnya. Nah, terkadang ibunya marah, dia nggak suka kalau anaknya dibilang anaknya itu stunting. Nanti yang ada kalau dia marah dia nggak mau lagi tuh ke posyandu. Iya, betul. Ya kayak gitu, dia nggak mau lagi tuh ke posyandu karena dibilang anaknya stunting kayak gitu. Ntar kalau ada juga yang anaknya gizi buruk gitu kan, Bu anaknya ini gizinya kurang gitu, harus kita tangani. Nah dia marah, enggak kok anak saya nggak gizi buruk, emang dari dulu kayak gini, kecil, kakak-kakaknya juga kecil kayak gitu. Itu ya tantangan pertamanya gitu kan. Terus tantangannya juga misalnya nih ya, kita kan punya indikator dalam suatu kita kerja kan ada indikatornya gitu. betul. Nah ada indikator misalnya cakupan dia ke posyandu misalnya kecil gitu ya, D per S-nya kecil. Nah gimana kita bikin inovasi supaya masyarakat itu mau ke posyandu kayak gitu. Jadi masalah-masalah apa nih yang kita dari indikator-indikator itu yang nilainya kecil, dan kita bikin inovasi biar si indikator itu nilainya besar seperti itu. Jadi nggak cuman kita penyuluhan aja ke masyarakat, tapi dari data juga. Kalau datanya kita hasilnya kecil, bikin inovasi apa biar si indikator itu nilainya besar. Saya juga ada contoh kemarin di puskesmas juga, angka stunting di puskesmas kita tuh besar. Terus udah gitu kapus saya bilang, Nasma gimana ini anak stunting kita banyak, apa yang harus kita lakukan gitu. Akhirnya kita bikinlah inovasi, nama inovasinya I Miss You Jenang Ating. Jadi Keren sekali Kak. Apa Kak sekali lagi? jangannya itu I Miss You Jenang Ating. Jenang Ating. Ya, Oke. jadi ayo makan isi piringku, minum susu, berjemur, berenang atasi stunting. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kita MLU dengan Vision Flag. Vision Flag itu Vision kita Flag. dikenalin juga dari Propardin. Wah. Iya, dari Luar Propardin kita biasa. dikenalin sama MOU dengan kolam renang. Gitu. Jadi kita kolam renang, inovasinya untuk menangani stunting itu kita berenang. Berenang. Ya, kita kasih susu Vision Flag.
sama edukasi. Setiap dia berenang kita kasih edukasi. Berarti memang ada program tersendiri dari Puskesmas yang ada Kak Najma itu ya Kak? Iya benar, makanya itu dia tantangannya gimana cara bikin inovasi biar indikator kita yang nilainya kecil jadi indikator kita nilainya besar. Oke. Dari tantangan-tantangan tadi nih Kak, benefit apa sih Kak yang Kakak rasakan sebagai seorang ahli gizi di Puskesmas? Wow, udah pasti pengalaman ya. Wah, satu betul. ya. Ya, terus kemudian tentunya kita punya relasi yang luas. Kayak tadi kan kita ada relasi ke Provardin, Iya. ada relasi ke kolam renang, kemudian relasi juga ke Kacamat, kepala desa gitu. Terus udah gitu benefitnya kita banyak ilmu baru. Ya, kalau di Puskesmas itu kalau kita ada isu-isu baru pasti kita tahu gitu. Isu-isu barunya itu apa? Iya, Pasti kita tahu. Iya, gitu sih paling benefitnya. Oke Kak, tadi setelah kita bincang-bincang bareng dengan Kak Najma, aku memperoleh banyak banget insight nih Kak mengenai ternyata menjadi seorang ahli gizi di Puskesmas itu tidak mudah gitu, dan ternyata memiliki job desk tersendiri dalam kegiatannya ya Kak. Dan tadi juga Kak Najma bercerita bahwasanya di Puskesmasnya memperoleh apa ya, kayak membuat sebuah inovasi, yaitu jenang apa tadi Kak? Ainishu jenang ati. Dan itu wah luar biasa kreatif juga sih Kak menurut saya, karena sebuah inovasi seperti itu tidak semata-mata bisa dilakukan gitu aja gitu, dan ternyata relasi itu juga penting ya Kak dalam menjalin sebuah pekerjaan kayak Ya, gitu. benar banget. Oke, untuk itu terima kasih kepada Kak Najma yang udah mau mampir di NutriCast episode ke-8 kali ini. Mungkin boleh Kak Najma menyampaikan closing statement kepada nutrisen sekalian agar bisa mengikuti langkah Kak Najma sebagai seorang ahli gizi. Oke, jadi untuk tipsnya biar kita bisa kerja di Puskesmas, pertama nggak usah takut untuk kerja di Puskesmas. Kasihan juga Puskesmasnya banyak yang nggak punya TPG-nya ya, banyaknya bidan yang pegang. Terus kita mah cuma butuh pinter-pinter kita berrelasi dengan kepala desa, kemudian dengan kader, Pak RT, Pak RW, kayak gitu, kecamatan. Kemudian kita juga harus pinter-pinter kerjasama dengan yang ada di Puskesmas, kayak bidan, perawat, casing, dan lain-lain, dengan kapus juga seperti itu. Jadi nggak usah ditakutin ngapain ya kita di Puskesmas gitu kan, tenang aja kok, ada indikator tersendiri yang akan kita lakukan nanti di Puskesmas gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas kesempatan mengisi NutriCast di episode ke-8 ini. Mohon maaf apabila aku ada kesalahan ya Kak tadi untuk menyampaikan pertanyaannya tadi. Terima kasih sudah mau mampir Kak di NutriCast episode 8 bersama aku Fatmawati Faisnawati dari Gizi Masyarakat IPB University undur diri. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa stay tune terus di NutriCast episode selanjutnya. Bye. Thank you and see you in the next episode of NutriCast. Bye bye.